dan Ibu Dewi bersama dengan David serta staf bersama akan mendengarkan doa amin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini, khususnya dalam bentuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sudirman sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi, khususnya dari SMP Negeri 5. Adapun susunan acara yang akan disampaikan pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan diseminasi oleh Bapak Isep, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah meeting. Mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 5. Waktu berdekat selesai. Cek, satu dulu. Cek, satu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita dalam rangka sosialisasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Isep. Salam dan salam semoga saya tercurah kepada guru kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai kepala sekolah mendukung sepenuhnya guru untuk berpartisipasi dalam program guru penggerak, dan Bapak minta semuanya juga ikut mendukung, sehingga mohon maaf waktunya terpakai dalam kegiatan ini, tapi hari ini perlu agar kita semua bisa mendorong teman kita untuk maju, dan juga kita bisa menerima ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan sekolah kita, kelangsungan pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sering ada pertanyaan kenapa kurikulum selalu berubah dan hayo ganti kurikulum. Padahal kurikulum yang terakhir yang kita punya itu kurikulum 2013. Sekarang sudah tahun 2022, ya, jadi sudah cukup lama, sudah 9 tahun, ya, dan wajar kurikulum harus berubah. Kenapa? Karena perkembangan kehidupan juga berubah, teknologi berubah, karakter anak berubah. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa kurikulum berubah, jawabannya karena perkembangan teknologi, perkembangan pendidikan, perkembangan kemajuan juga berubah. Karena itu kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun intinya tetap sama, yaitu membangun anak menuju cita-citanya, generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang punya keahlian, punya setir, punya daya juang, punya toleransi dan sebagainya. Kalau dulu disebut berkarakter, kalau sekarang mengapa profil belajar Pancasila. Yang sebenarnya tidak jauh-jauh beda, hanya sebutannya saja dan tekanan-tekanan tertentu yang membuat berbeda.
Kemudian setelah kurikulum berubah, maka sekarang adalah masanya kurikulum merdeka. Ada merdeka belajar, ada guru penggerak. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka bukan berarti guru bebas, merdeka, kebebasan mana, keajaran mana, bukan seperti itu. Merdeka di sini adalah guru merdeka untuk membuat inovasi, ya. Bagaimana agar pembelajaran itu bisa lebih diterima oleh siswa. Ya, merdekanya di situ. Boleh berinovasi, boleh bereksperimen, boleh bermacam-macam, ya, agar siswa itu lebih nyaman belajar dengan kita. Jadi intinya di situ, merdekanya itu merdeka dalam berinovasi, merdeka dalam bereksperimen, merdeka dalam bagaimana mengelola sekolah, mengelola kelas agar pembelajarannya sukses. Ya, jadi itu titik utamanya. Kemudian apa itu guru penggerak? Guru penggerak berarti orang-orang yang dengan kemauannya sendiri dia mau belajar menjadi seorang penggerak. Ya, daftar sendiri, bukan itu. Dia mau belajar, kemudian dari apa yang dia pelajari itu harus berimbas kepada kemajuan sekolah, gitu. Jadi dengan adanya guru penggerak di sekolah, maka sekolah itu punya aset untuk maju, punya aset untuk berinovasi di dalamnya. Ya. Dan nantinya diharapkan dari guru-guru penggerak ini dia akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Ya, sehingga pembelajaran di sekolah kita akan lebih inovatif, lebih kreatif, lebih menyenangkan, ya, lebih bermakna, gitu. Sehingga siswa-siswa kita kualitasnya baik, bagus, bahkan istimewa, harusnya seperti itu. Tapi dalam prosesnya memang guru penggerak, mereka belajar, menyita waktu, ya. Sehingga harus pandai bagaimana membagi waktu untuk mengikuti CGP dan juga untuk masuk di kelas, ya. Dan kedepannya para guru penggerak ini terbuka jalan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah di masa yang akan datang. Katanya salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah dia adalah sudah menjadi guru penggerak, gitu. Karena kalau dia sudah jadi guru penggerak, berarti dia sudah dididik selama 6 bulan atau 9 bulan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Karena sekolah itu utamanya pembelajaran, maka dia nanti layak menjadi pemimpin sekolah. Jadi saya sebagai sekolah sangat mendukung guru-guru di SMP ini untuk ikut menjadi guru penggerak. Dan pada yang belum, silahkan nanti dicoba, ya. Dan pada yang sudah, ya, nanti kita bicarakan apa yang akan kita buat untuk inovasi, kreativitas, ya, hal-hal yang membuat sekolah kita lebih baik, lebih maju dalam pembelajaran, sehingga mutu pendidikan yang seperti ini bisa meningkat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keleluasan waktu sehingga kita bisa bertemu di sini, dan mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan itu bisa mendatangkan manfaat, karena sebaik-baiknya sebuah pertemuan adalah pertemuan yang tentunya mendatangkan manfaat buat kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa saya juga dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu memberikan pikirannya di sini. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai tanda pahala buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, selain karena ingin menuntaskan penugasan yang ada di modul 1.4, pada kesempatan ini juga saya ingin mencoba untuk memaparkan kira-kira perubahan apa yang harus kita lakukan di sekolah seiring dengan seperti yang tadi disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, kita akan menghadapi perubahan di bidang kurikulum. Kalau sebelumnya kita mengadopsi kurikulum 2013, nah kedepannya kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Dan dari apa yang sudah saya pelajari, ternyata kita harus mengupgrade ulang pemikiran kita. Karena apa? Karena banyak yang berbanding 180 derajat dengan apa yang biasa kita lakukan. Gitu. Jadi itulah mungkin yang akan kita laksanakan ke depannya, dan mudah-mudahan tidak berubah lagi. Kemudian apa yang saya paparkan sekarang mudah-mudahan jadi fondasi awal buat Bapak Ibu. Selebihnya nanti mungkin Bapak Ibu bisa mencari referensi yang lebih bagus sehingga kita bisa mengetahui pemahaman yang bulat tentang kurikulum merdeka. Karena terus terang saya sendiri dan mungkin rekan-rekan yang lain itu mesti banyak belajar lagi tentang kurikulum merdeka ini. Karena yang seperti tadi disampaikan, banyak hal yang baru dan berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Nah Bapak Ibu, sebagai pemandunya, saya akan coba menampilkan PowerPoint ini Bapak Ibu ya, sebentar. Apa yang akan kita coba pahami sekarang? Jadi yang akan saya paparkan ini temanya adalah tentang budaya positif. Jadi kurang lebih kita sebagai pendidik di sekolah itu harus berupaya untuk menciptakan budaya positif. Nah nanti di dalam pemaparannya kita akan bersentuhan dengan perubahan paradigma. Nah ini Bapak Ibu, di dalam perubahan paradigma inilah yang mungkin kita nanti akan melihat perbedaan konsep antara yang biasa kita lakukan dengan apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian penanaman disiplin positif, apa motivasi perilaku manusia atau perilaku yang dilakukan oleh siswa kita itu dimotivasi, didorong oleh apa saja kayak gitu. Dan itu yang harus kita pahami. Kemudian kita akan berbicara tentang keyakinan gelar,
Kemudian kita akan berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol yang ada dan akan dilakukan oleh seorang guru, dan juga kita akan coba memahami tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang akan coba kita pahami dari pertemuan kita kali ini. Kemudian sekarang kita masuk kepada perubahan paradigma yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Selama ini yang biasa kita lakukan di sekolah itu didasarkan kepada teori stimulus respon. Stimulus itu artinya teori stimulus respon ini artinya pembelajaran cuma didasarkan kepada rangsangan yang diberikan oleh guru di kelas, dan siswa kemudian merespon apa yang disampaikan oleh guru. Nah, berdasarkan pengkajian bahwa teori ini ternyata membuat siswa itu lebih pasif karena siswa lebih cenderung untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini berbanding terbalik dengan konsep kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka itu memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa berpikir, untuk bisa bertindak sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Makanya di dalam kurikulum merdeka itu kita coba dirubah. Jadi yang akan kita gunakan adalah teori kontrol, gitu. Mungkin Bapak Ibu bertanya dulu, budaya positif itu apa sih, gitu. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang berpihak kepada unik. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu setiap keyakinan, setiap peraturan yang dibuat itu harus didasarkan kesepakatan antara murid dengan kita selaku pendidik. Nah, inilah yang saya maksud berbanding terbalik dengan apa yang biasa kita lakukan. Jadi kalau selama ini peraturan dibuat oleh sekolah langsung poin per poin, nah di dalam kurikulum merdeka itu peraturan dibuat berdasarkan keyakinan kelas nanti di materi selanjutnya. Jadi didasarkan kepada kesepakatan antara siswa dengan guru, dan tidak boleh ada kata yang sifatnya negatif atau tidak boleh diawali oleh kata tidak. Jadi harus bernuansa positif. Nah, kita bisa melihat di sini perbandingannya. Kalau di dalam stimulus respon kebutuhan kita sama, tapi kalau di dalam teori kontrol disebutkan kebutuhan kita berbeda. Ini akan masuk ke dalam pembelajaran di mana kami diberikan pembelajaran tentang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini yang kita lakukan menyatakan bahwa semua siswa di kelas itu kebutuhannya sama dan diberikan pembelajaran dengan pola yang sama. Karena kita menganggap bahwa potensi, minat, dan bakat semua siswa sama. Nah, di dalam kurikulum merdeka kita tidak melakukan seperti itu lagi. Jadi kita menganggap atau kita berpendapat bahwa kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda. Makanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti itu ketika kita melakukan pembelajaran akan dibedakan anak mana yang lebih cenderung misalnya visual, anak mana yang auditori, anak mana yang kinestetik. Jadi dibedakan di dalam satu momen pembelajaran. Itu disebut pembelajaran berdiferensiasi nanti. Kemudian di dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Kalau di dalam teori kontrol
setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini yang dimaksud tadi. Ketika kita melihat anak, kita melihat bahwa kalau di satu kelas ada 30 siswa, maka kita merasa 30 siswa itu sama semua. Nah, kalau di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya bahwa masing-masing memiliki bakat alam yang berbeda, dan itu harus difasilitasi ketika kita melakukan pembelajaran atau kita melakukan kegiatan di sekolah. Kemudian, kalau di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita bisa melihat di sini kata kita coba mengubah orang. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak bisa merubah orang, karena masing-masing anak itu sudah memiliki potensinya yang berbeda. Jadi kalau pemahaman awal kita seperti ini, kita merasa bahwa anak itu merupakan sebuah gelas yang kosong. Gelas yang kosong kemudian kita isi. Nah, pandangan kita selama ini seperti itu. Kalau di dalam teori kontrol, anak itu tidak kosong gitu. Dia sudah memiliki bakat-bakat tertentu, sudah memiliki minat-minat tertentu. Nah, kita cuma tinggal mempertebal bakat dan minatnya saja gitu. Jadi tidak kita menganggap bahwa anak itu tidak memiliki apa-apa, enggak. Tapi anak sudah memiliki apa-apa. Nah, kewajiban di kelas adalah kita harus mempertebal apa yang dimiliki oleh anak-anak itu. Gitu. Kemudian, kalau di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita harus berubah 180 derajat, termasuk saya sendiri. Jadi ketika misalnya ada anak melakukan sebuah kesalahan, selama ini kita langsung menjudge, langsung memvonis, langsung mengatakan kamu bersalah. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Jadi kita harus menjalani dulu apa penyebabnya, bagaimana kondisi keluarganya, sampai kemudian kita mengetahui bahwa ternyata anak melakukan penyimpangan itu faktor penyebabnya karena ini, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita di dalam pola pembelajaran tentang teori kontrol meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh anak itu dibuat. Nanti kita akan coba sama-sama. Kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol anak-anak kita. Tapi kalau di dalam teori kontrol, hanya anaklah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau hubungannya dengan budaya positif seperti ini, karena kita merasa bisa mengontrol orang, kemudian ketika di sekolah kita menerapkan sebuah aturan, nah anak mungkin akan mengikuti aturan selama kita lihat. Tapi ketika tidak kita lihat, mungkin anak akan berbuat kembali hal yang kesalahan tersebut. Kenapa berbuat kembali? Karena dia belum keluar upaya untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau seperti itu, sampai kemudian pemaksaan ada pada saat berikan gagal, kolaborasi. Nanti kita akan bahas bersama Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Kemudian, nah ini
Teori kontrol itu berhubungan dengan kata disiplin. Disiplin yang diharapkan pada kurikulum merdeka adalah disiplin positif. Kalau misalnya begini, saya mengatakan kata disiplin, kira-kira dalam bayangan Bu Hedi disiplin itu apa? Ketaatan. Kalau menurut Bu Yu, benar. Nah, ketaatan, kepatuhan, keharusan itu ya, artinya segala sesuatu yang sifatnya itu memaksakan lah kalau seperti itu. Di dalam kurikulum merdeka kita menggunakan konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dan sejalan dengan pandangan dari Gosek. Jadi kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar, bukan sebuah pemaksaan seperti yang tadi disebutkan. Makanya ketika kita mengatakan disiplin kepada anak, yang muncul adalah sebuah ketakutan, rasa takut, rasa akan dipaksa dan sebagainya. Padahal arti kata disiplin sendiri itu adalah belajar, gitu ya. Jadi di sini disebutkan dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian dari akar kata disipel atau murid mengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, ini yang paling pentingnya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Apa bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Betul. Kita akan lebih mudah melakukan pembelajaran apabila sudah muncul motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau sudah ada kata dari dalam diri sendiri, sebetulnya tiap-tiap anak akhirnya akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan itu yang paling hebat dan yang harus kita kembangkan ke depan. Yang kurang bagus adalah ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari kita yang nyuruh, kita yang memaksa, akhirnya jadi kayak kucing-kucingan gitu. Kita menyuruh, kita memaksa, dia melakukan karena takut. Di luar pandangan kita dia kembali kepada yang semula. Tapi kalau misalnya kita yang muncul adalah intrinsik, maka itu akan lebih hebat. Dan itu yang Bapak Ibu akan coba kita kembangkan. Jadi nanti ketika sholat duha, ketika sholat duhur, kalau sudah muncul motivasi intrinsik itu tidak usah tidak usah ayo-ayo, karena mereka akan dengan sadar sendirinya. Tadarus. Nah, kita akan coba kembangkan itu Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi yang seperti tadi disampaikan sama Bapak Kepala, alhamdulillah Bapak Ibu di kita ada PEP, sudah ada beras, sudah ada CGP, sudah ada PP-nya beberapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tertinggal sama sekolah yang lain, mungkin agak malu kita gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan itu. Cuma yang jelas tidak akan bisa berjalan kalau misalnya tanpa kesepakatan, tanpa dukungan dari semua. Jadi semuanya harus berjalan secara lurus gitu. Jadi itu disiplin. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi ini. Dia juga mengatakan bahwa disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada
tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya disiplin ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk mengerjakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Lalu posisi kita sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin itu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu kayak kejujuran, menghargai, menghormati, gitu ya, yang universal. Yang disebut kebajikan universal yang kita akui bahwa itu adalah sebuah kebajikan secara umum, gitu ya. Dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan di sekolah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Jadi menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kalau sudah anak-anak kita sudah terbentuk disiplin diri, sebetulnya peraturan yang kita buat sudah tidak benar-benar kita perlukan lagi gitu. Karena apa? Karena anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi sudah bisa membedakan, oh ini salah, oh ini benar, oh ini boleh, ini nggak boleh gitu. Jadi tanpa ada guru, tanpa dilihat juga mereka dengan sendirinya akan mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai kebijakan dari nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Kepada apa sih yang memotivasi kita berperilaku? Ini pemahaman ini sangat kita perlukan ketika kita nanti akan memberikan pemahaman terhadap siswa kita dalam upaya membentuk disiplin diri tadi dan budaya positif. Yang jelas budaya positif akan terbentuk kalau misalnya ketika lingkungan yang positif. Gitu. Pertama, 3 alasan motivasi perilaku manusia menurut Pierre Bourdieu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa orang berperilaku? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan ini adalah tindakan atau tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau misalnya kita bertanya kepada siswa kita, kenapa kamu sholat berjamaah dulu? Karena saya takut dihukum, Pak. Nah, itu yang terendah gitu. Kenapa kamu sholat duha berjamaah, ikut sholat duha berjamaah? Karena takut dihukum. Nah, itu yang paling rendah. Gitu ya. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan, itu satu tingkat di atas menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kamu misalnya membuang sampah ke tempatnya? Karena saya ingin dicap sebagai siswa yang bagus, Pak, buat untuk ibu ini, misalnya gitu. Kenapa kamu berperilaku seperti ini? Karena saya ingin mendapatkan hadiah, Pak. Seperti itu juga tingkatan kedua rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita tuju di dalam pembentukan motivasi perilaku manusia? Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika misalnya mereka melakukan sesuatu itu karena mereka memang meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah yang benar. Misalnya kalau misalnya kayak tadi, kenapa kamu sholat zuhur? Kalau misalnya jawaban siswanya karena ini adalah kewajiban sebagai muslim, bukan atas aturan yang ada di sekolah, itu adalah berarti jawaban yang paling baik. Nah, inilah yang harus kita coba kembangkan di sekolah kita.
kita coba tanamkan disiplin positif, kita coba tanamkan motivasi secara intrinsik kepada siswa kita. Kalau sudah terbentuk seperti itu, maka insya Allah semua program yang ada dan dijalankan di sekolah kita akan bisa berjalan dengan jauh lebih maksimal. Dan energi yang kita punya itu sebagian besar tidak dicurahkan untuk yang negatif, menangani siswa yang negatif gitu. Jadi kita coba tanamkan itu. Kemudian kita coba lagi Bapak Ibu, ini adalah tujuan dari disiplin positif yang seperti yang tadi digambarkan. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini yang motivasi yang tadi, yang nomor 3 itu Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu karena memang didasari oleh motivasi intrinsik dan akan berdampak jangka panjang. Nah ini yang poin pentingnya adalah ketika anak bersekolah dan mendapatkan pengalaman di sekolah, pengalaman itu akan berpengaruh terhadap kehidupannya sampai nanti. Jadi penanaman kebiasaan misalnya, pagi-pagi kita melaksanakan sholat duha di kelas, di sholat duha. Kalau motivasi intrinsik sudah terbangun, walaupun misalnya libur 1 bulan, walaupun misalnya anak tersebut sudah alumni, walaupun misalnya sudah bekerja, kebiasaan sholat duha akan terus dilakukan. Itu kalau sudah tertanam motivasi intrinsik, dan itu yang akan coba kita tanamkan gitu. Itu disiplin positif. Kalau berdasarkan hukuman, ya tadi melakukan karena ada rasa ketakutan. Ketika misalnya kita tidak memperhatikan, apalagi kalau libur di rumah, mungkin mereka tidak akan melakukan lagi, gitu ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif tadi sudah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghargai diri sendiri. Itu yang poin ketiga. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada konsep keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau saya pribadi, sebetulnya sebelum ada guru penggerak itu sudah melaksanakan konsep keyakinan kelas, tapi namanya mungkin nggak tahu bahwa itu adalah sebuah keyakinan kelas gitu. Ya karena gini, pada saat awal tahun ajaran, awal masuk itu saya selalu memberikan apa yang akan dipelajari selama 1 tahun, penilaian apa yang akan dilakukan, termasuk membuat kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya, selama pembelajaran dengan Bapak, pertama tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Gitu. Jadi pada saat awal tahun ajaran, di pertama kali masuk kelas, itu saya selalu melakukan seperti itu. Baru sekarang tahu bahwa itu ternyata adalah keyakinan kelas. Bahkan ketika misalnya seorang anak melakukan pelanggaran, mereka sendiri yang bilang ini. Pertama misalnya tidak terlambat, kedua mengumpulkan tugas, dan ketiga kalau misalnya melanggar, saya akan begini Pak gitu. Jadi ketika saya sudah masuk di kelas dan ada anak yang baru datang, itu nggak usah disuruh lagi.
mereka melakukannya kalau sudah sepakat dengan saya gitu, pada saat awal tahun ajaran. Gitu. Ternyata saya baru tahu bahwa itulah sebetulnya yang disebut dengan keyakinan kelas. Cuma pada saat kesepakatan kelas yang dilakukan oleh saya itu diawali oleh kata tidak. Jadi tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh telat mengumpulkan tugas. Jadi di dalam keyakinan kelas yang benar itu kita harus menggunakan kata yang positif. Misalnya tidak terlambat masuk kelas, itu akan lebih baik kalau diganti dengan masuk kelas tepat waktu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau yang bisa saya tangkap, kadang-kadang pemakaian bahasa yang negatif itu bisa berpengaruh terhadap psikologi anak seperti itu ya. Ya, jadi lebih ke mencoba menanamkan sesuatu yang positif. Nah, Bapak Ibu, di dalam kurikulum merdeka nanti Bapak Ibu silahkan membuat keyakinan kelas di awal tahun itu. Jadi kemudian keyakinan kelas itu bukan muncul dari kita, tapi dari anak-anak. Jadi anak-anak yang membuat, anak-anak juga yang melaksanakannya. Jadi nanti pada saat masuk kelas, kemudian kepada anak-anak kita bicara keyakinan kelas. Nah, anak-anak sendirilah yang kemudian nanti akan bercerita, Pak, saya mah ingin seperti ini, saya ingin seperti ini, gitu. Nanti kita coba rangkum, karena keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu sih mudah diingat, tidak terlalu banyak, gitu ya. Jadi itulah yang kemudian, ya artinya kalau keyakinan kelas itu sudah kita buat dengan kesepakatan anak-anak, bahkan lebih bagusnya kalau bisa dikasih tanda tangan anak-anak di situ dipajang di kelas, dan itu merupakan hal yang akan dilakukan selama pembelajaran ke depan. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya munculnya dari anak-anak dirumuskan secara bersama-sama, itu akan dilaksanakan oleh anak-anak dengan keadaan yang tidak terpaksa, karena itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan yang tadi disebutkan, disiplin positif, motivasi intrinsik, gitu. Kemudian selanjutnya adalah setelah seorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan berbiasa melakukan hal baik yang telah dilakukan tersebut. Nah, ini yang seperti tadi disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian apa sih prosedur pembentukan keyakinan kelas? Silakan murid-murid kita berjalan pendapat dan peraturan disepakati, mencatat semuanya, kemudian susunlah keyakinan positif tersebut. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Bisa kalimat negatifnya, kata anak-anak, jangan berlari di kelas, jangan berlarian di kelas, ganti berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih smooth, jadi lebih enak didengarnya, lebih halus gitu. Kemudian ini masih yang tadi, di dalam pembentukan keyakinan kelas, kalau misalnya ada beberapa item yang saling beririsan, kita bisa mulai gabungkan. Karena tadi konsepnya kalau keyakinan kelas itu tidak boleh banyak supaya mudah diingat, gitu ya. Nanti kita coba praktikkan. Nah, kemudian ini kita bicara sekarang 5 kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia pada dasarnya adalah karena ingin bertahan hidup, karena cinta dan kasih sayang, karena penguasaan, karena kebebasan, dan karena kesenangan. Konsep ini yang akan kita coba terapkan kepada anak-anak. Kita lihat ya. Ada pertanyaan pemakai seperti ini. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD ditaati. Bingung merapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti Doni makanan punya orang, Bu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalnya saya bertanya, yang biasa kita lakukan, kalau ada seperti itu, kira-kira kita akan melakukan apa kepada Doni? Kalau yang biasa kita lakukan, kira-kira gimana? Woi, jangan gitu ya. Selama ini ya. Doni, kamu bla-bla-bla, ya. Nah sekarang, dengan memahami konsep dasar manusia, ternyata ada cara yang lebih baik lagi. Nah, kita harus berkomunikasi dengan baik. Apabila misalnya Doni, kamu kenapa ngambil makanan orang? Jawaban Doni, karena saya lapar. Orang tua tidak membawa bekal makan siang. Berarti ada satu kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi oleh Doni, yaitu apa? Bertahan hidup. Jadi artinya ketika kita menemukan siswa yang melakukan hal di luar nilai yang berlaku, berarti kuncinya apa? Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena siapa tahu anak tersebut melakukan itu karena didorong oleh tujuan tertentu, seperti konsep dalam dari Paulo tadi. Jadi setiap orang melakukan sesuatu pasti karena ada tujuan gitu. Jadi jangan langsung diponis bahwa anak tersebut telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian apabila misalnya boleh ya. Kemudian cinta dan kasih sayang misalnya. Di dalam kasus itu, Doni, kamu kenapa mengambil makanan orang? Alasannya karena dia merasa temannya jadi memperhatikan dia. Kemudian kalau bahasa kitanya apa tuh? Cari perhatian. Kalau ada anak yang cari perhatian atau cakol gitu ya, berarti anak tersebut di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang. Lalu kalau misal di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang, apa yang harus kita lakukan? Kita coba memberikan kasih sayang, gitu ya. Kita harus coba memberikan kasih sayang, karena berarti anak melakukan pelanggaran karena dia cuma ingin mendapatkan kasih sayang itu. Kalau kita coba berikan kasih sayang itu, mudah-mudahan anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi, kalau seperti itu, gitu ya. Kemudian kita lihat penguasaan. Kalau misalnya Doni melakukan itu karena ingin disebut hebat, berarti salah satu kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah ingin mendapatkan penguasaan, gitu ya. Jadi lebih hebat, jadi lebih kuat dan sebagainya. Dan apabila nyawa Doni misalnya, saya ngambil makanan orang karena merasa bosan dengan makanan yang dia bawa, karena selalu mau bekal yang sama, enak goreng tempe
Lalu kalau kita sudah tahu akar permasalahannya gimana? Kita komunikasi dengan baik dengan si pelakunya, anak tersebut ataupun dengan orang tuanya. Kalau misalnya alasannya karena bosan dengan ibu dengan makanan yang kita bawa, berarti kita berkomunikasi dengan siapa? Ibunya. Kita beritahukan bahwa Doni seperti ini karena gini. Mungkin ada solusinya kayak gitu. Jadi harapannya berarti kedepannya Doni bisa berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa melakukan disiplin positif. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya kesenangan Doni melakukan itu karena ia sengaja dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesel. Wah itu. Jadi kalau teman-teman kesel, marah, dia ikut menikmati. Dia karena menurut dia ekspresinya jadi lucu. Maka berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan semangat. Berarti dengan apa? Dengan diketahuinya apa kebutuhan dasar manusia, berarti kita bisa mengambil tindakan apa yang seharusnya dilakukan gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol yang ada pada diri guru. Kira-kira kita masuk mana ya? Artinya gini, kita coba kesampingkan dulu apa yang sudah kita lakukan. Kita coba kesampingkan apa yang sudah dilakukan ya. 5 posisi kontrol manusia atau guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor. Dan yang kelima adalah manajer. Kita berupaya untuk menjadi seorang manajer tentunya ya. Tapi kita lihat dulu nih, sebetulnya seperti apa sih gambaran dari seorang penghukum sampai kepada jadi seorang manajer. Nah, penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih memerlukan murid-murid lebih dalam lagi. Bahasa verbal yang biasa dilakukan, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, gitu ya. Sampai selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Artinya hukum ini tidak memberikan kesempatan buat anak untuk apa? Untuk mengungkapkan apa yang menjadi alasannya. Itu posisi sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Kita masuk apa ya? Tapi masuk dulu ya. Kedua, sebagai pembuat orang bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut, tapi membuat orang merasa bersalah. Betul. Dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Berarti sesuatu yang tidak nyaman. Karena apa? Karena merasa bersalah gitu. Atau rendah diri. Bisa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nah. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi anak itu merasa bersalah terhadap orang tuanya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Itu pada posisi membuat orang merasa bersalah. Kemudian, sebagai teman, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan mengontrol murid melalui persuasi. Bisa mendatangkan negatif atau positif.
Positifnya, hubungan akan terjalin dengan baik antara guru dengan murid, gitu ya. Kemudian negatifnya, bila satu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Jadi kalau kita perhatikan, ada guru yang memposisikan sebagai teman, gitu ya. Tapi positifnya ada, negatifnya juga ada. Contoh kalimatnya misalnya, ayolah, ayo bantulah jadi bapak ya. Dan kalau kita perhatikan secara realitas, kadang-kadang ada anak yang nurut ke bapak iya, tapi tidak nurut ke bapak iya. Nurut ke ibu iya, tapi tidak nurut ke ibu iya. Jadi sangat tergantung kepada ibu itu, sangat tergantung kepada bapak itu. Karena mungkin memposisikan sebagai seorang teman, gitu ya. Nah kemudian monitor itu pada dasarnya mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi kalau pemantau itu selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh siswa-siswi kita sebagai pemantau. Kalimatnya misalnya gini, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau sangat menggunakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Misalnya kamu terlambat masuk. Karena terlambat masuk, maka kamu harus menulis di buku tulis, saya terlambat. Kalau posisinya sebagai pemantau, itu harus diperhatikan, gitu ya. Jadi akan terus diperhatikan, karena posisi sebagai pemantau. Kemudian ini yang akan kita tuju sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu hal yang akan kita tuju sama-sama Bapak Ibu. Saya juga sampai saat ini masih dalam proses pembelajaran untuk sampai ke tingkatan ini gitu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi sebagai manajer itu memiliki keterampilan di mana memiliki keterampilan sebagai teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau pada posisi manajer ini kita itu berada di posisi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Misalnya gini, ketika misalnya ada anak yang terlambat, kemudian kita panggil ketemu sama kita, kemudian kita tanya, nah kamu kenapa terlambat? Misalnya gitu, saya bangunnya kesiangan Pak. Menurut misalnya kita lanjutin, menurut kamu itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak, gitu ya? Tidak baik Pak, misalnya gitu. Lalu kita misalnya menurut kamu misalnya gitu ya, kira-kira supaya tidak terlambat apa yang harus dilakukan? Tapi misalnya jadi awal mulanya kita coba cari kenapa alasannya. Setelah itu biar anak sendiri yang mencari solusinya. Misalnya, Pak, kan ibu saya tidak membangunkan saya, gitu. Terus kalau misalnya ibu tidak membangunkan, kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan supaya kamu tidak terlambat? Ada Pak, misalnya saya punya HP, saya bisa pakai beker, misalnya. Oke, misalnya gitu. Berarti kamu sudah tahu bahwa
ada hal yang bisa dilakukan supaya kamu besok tidak terlambat, yaitu apa? Menggunakan beker di dalam HP. Nah, posisi manajer itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggali apa yang ada pada anak kita, permasalahan seperti apa, dan mencoba untuk mencari solusinya. Tapi tentunya ini memerlukan proses, Bapak Ibu ya. Sekali lagi memerlukan proses. Kemudian masih di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya dirinya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu seperti ini, Bapak Ibu. Pembelajarannya betul-betul berpihak kepada murid. Jadi biarkan murid kita itu untuk mengembangkan kebebasan berpikirnya, kebebasan untuk mengembangkan nalar kritisnya, kebebasan untuk menanamkan jiwa tanggung jawabnya. Jadi kebebasan itu harus muncul dari dalam dirinya gitu, bukan lagi atas dasar perintah atau misalnya sesuatu yang datangnya secara esensi dari kita, bukan lagi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ya, ini contoh kasus. Adi terlambat tadi di sekolah, kalau mau buku terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Akibatnya muncul mungkin ya, murid marah, menendang, bersifat agresif. Kemudian ketika misalnya dulu sudah selesai dengan guru tersebut, akan mencoret-coret bukunya, menuangkan kekesalannya di meja tulis. Kemudian lebih parahnya lagi, bisa jadi ayah motor guruna, begitu ya, ayah mobil guruna, paku misalnya gitu. Kalau misalnya sudah muncul rasa agresif dengan dasar dendam, itu kalau perlu gitu ya. Kemudian kalau membuat orang lain merasa bersalah, misalnya ya, itu akibatnya murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya, merasa jadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, seperti itu. Yang lebih berbahayanya kalau orang sudah memiliki perasaan seperti itu, biasanya ketika tidak diungkapkan. Kalau yang ngomong tadi kan diungkapkan melalui cara yang salah ya, ditulis. Nah, kalau yang seperti ini tertanam terus di dalam hatinya tuh. Bahayanya itu pada satu saat ketika ada momen untuk bisa meluapkan, karena disimpan terus dalam hati. Pada saat meletus bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi orang ketika misalnya menerima sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dia akan terus simpan di dalam hati. Dapat lagi tidak enak, simpan lagi dalam hati. Satu saat payungnya udah penuh tuh. Kalau di laptop payungnya udah penuh, ada momen untuk keluar. Nah, pada saat keluar bisa menyakiti diri sendiri ataupun bisa menyakiti orang lain, seperti itu. Kemudian kalau misalnya posisi kita sebagai teman, akibatnya murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk positif. Tapi negatifnya akan tergantung kepada guru tersebut. Gitu. Jadi akan selalu mengandalkan guru itu untuk membantunya. Ayah guru eta semangat belajarnya. Ya, ayah guru eta jadi gak semangat belajarnya, seperti itu. Nah, kalau posisinya sebagai pemantau, akibatnya murid mengambil sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena misalnya harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru seiring dengan apa yang sudah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, yang kita upayakan adalah di sini sebagai manajer
di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ke depan kita akan senantiasa berupaya untuk memposisikan kita sebagai manajer. Pada posisi manajer maka suara guru sebagai tulus, tidak marah, tidak meninggikan suaranya, apalagi menunjukkan jari kemudi, berkaca pinggang, bersikap seolah lisan, tampak sekali akan merupakan muridnya, atau bersikap belum menempatkan diri sebagai teman. Jadi tidak di posisi seperti itu kalau di manajer itu, gitu ya. Nah inilah yang mungkin akan kita tuju ke depannya. Ini contoh percakapannya. Kalau misalnya, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah terus jadi diajak berbicara, komunikasi dengan baik, sampai kemudian akhirnya muncul solusi dari anak itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, gitu ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi ketika misalnya anak melakukan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai kebajikan universal, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menangani anak tersebut, yaitu menggunakan konsep segitiga restitusi namanya ya. Segitiga restitusi ini terdiri atas validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Lalu konsepnya seperti apa kita bisa melihat di tayangan berikutnya. Nah ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kebetulan saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu ya, ada anak yang ketika pembelajaran berkelompok itu dia tidak mau belajar kelompok, anak di kelas 9C. Jadi saya coba mempraktikkan segitiga restitusi. Saya panggil anak tersebut, kemudian saya ajak komunikasi. Segitiga restitusi terdiri atas 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, di dalam percakapannya, saat berada di tahapan menstabilkan identitas, kita coba meyakinkan anak untuk apa? Untuk mengetahui bahwa jadi untuk supaya membuat anak itu lebih tenang ketika berada di kita gitu. Kan ketika dipanggil oleh guru, anak itu kan berpikir, aduh dihukum gitu ya, aduh saya dihukum, aduh salah tahu dan sebagainya. Nah pada saat menstabilkan, kita coba stabilkan dulu emosinya gitu. Caranya misalnya kita menjadikan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan gitu. Jadi guru pun tidak apa-apa saya bilang, dan guru juga kan bukan manusia yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah, kita pun boleh bilang saya pun pernah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah, itu emosinya akan dibangun kembali gitu di awalnya. Kemudian di tahapan berikutnya validasi. Pada tahapan validasi ini kita tadi sudah mengetahui bahwa orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya,
siswa melakukan sesuatu adalah tujuannya. Kita ingat kepada 5 kebutuhan dasar. Kita coba selami, kira-kira anak ini berbuat seperti ini karena apa ya? Bisa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau misalnya kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi jadi kita coba selami kira-kira anak berbuat salah itu karena untuk memenuhi tujuan dasar apa sih? Kemudian di tahapan berikutnya menanyakan keyakinan. Ini keyakinan yang kita buat tadi di kelas. Misalnya pada saat kemarin di kelas saya melakukan restitusi karena anak tidak mau bekerja di kelompoknya. Kebetulan pembelajarannya menggunakan model project based learning berbasis project. Ada anak yang tidak mau ikut bekerja sama di kelompoknya, kemudian dipanggil melewati tahapan yang dua tadi sampai kemudian tahapan yang ketiga. Saat tahapan ketiga, saya kemudian menanyakan, masih ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa? Kemudian dia menjawab, ya Pak, mengumpulkan tugas tepat waktu sebegitu. Jadi dari percakapan itu kemudian nanti diakhiri dengan, ya Pak, saya akan bekerja lagi di kelompok dan mengerjakan tugas secara bersama-sama. Jadi artinya setelah segitiga restitusi ini dilakukan, harapannya sebetulnya yang tadi itu Bapak Ibu melakukan sesuatu bukan karena perintah, tapi dari dalam diri sendiri atau disebut motivasi intrinsik. Kemudian ini contoh kasusnya adalah Fatin baju seragamnya dikeluarin terus, tidak rapi, sudah mengingatkan guru tetapi tetap saja dilakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di tahapan restitusi, Bapak ini bisa melihat seperti ini. Fatin, kamu tahu kenapa kamu ini paling jauh, Bu? Karena saya telah melakukan kesalahan mengeluarkan baju seragam dan celana. Ibu Eva, baik, semua orang pernah berbuat salah. Bu Guru juga pernah berbuat satu kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita. Sekarang Ibu ingin tahu apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Karena saya ingin jadi anak yang keren dan gaul, Bu. Gitu ya. Lalu Ibu Eva, adakah cara lain yang lebih baik bisa dilakukan menurut Fatin agar terlihat keren? Misalnya Fatin menjawab, saya seharusnya memasukkan baju saya, Bu. Betul sekali. Jadi intinya apa? Solusi muncul dari dalam diri anak tersebut, bukan didasarkan atas perintah. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Dan kurang lebih semuanya sama Bapak Ibu ya, seperti yang tadi sudah digambarkan. Yang jelas terakhir mungkin ini, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Pertama, laksanakan posisi kontrol yang tepat, yaitu di posisi manager seperti yang tadi digambarkan. Kedua, kita coba ubah peraturan kelas dan kelihatannya membuat keyakinan kelas, bukan lagi atas dasar perintah, tetapi peraturan dibuat oleh siswa atau keyakinan kelas dibuat oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa sendiri. Dan yang ketiganya, apabila ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita coba mengatasinya dengan menerapkan restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Terakhir, ada satu quote yang membuat saya dulu mengikuti program Guru Penggerak, dan itu dikemukakan oleh sahabat saya, guru saya, teman saya Pak Haji Munadi. Dia bilang gini, seseorang itu harus berubah atau punah, berubah atau punah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berubah, kemudian kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik, kemudian tidak lupa selalu melakukan literasi, karena ilmu itu selalu bergerak dengan dinamis, termasuk juga kurikulum. Kalau kita tidak berubah, maka kita pasti akan punah. Apalagi kepada Bapak Ibu dekat saya masih muda-muda, yang tentunya masanya masih sangat panjang. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan saya di sana yang sudah saya anggap sebagai orang tua dan kakak saya sendiri. Ingat, berubah atau punah. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isep yang sudah memaparkan temanya tentang budaya positif ya, Bapak dan Ibu. Sangat panjang, sangat banyak, dan sesungguhnya ini merupakan PR kita bersama-sama begitu ya. Kalau saya sudah terlebih dahulu menjalani ini semua dan sudah pernah mempraktekkan juga semua, tapi mungkin tidak banyak rekan-rekan yang tahu, hanya beberapa orang saja yang tahu. Karena apa? Karena memang pada saat angkatan 3 itu kita ini baru diberikan, kemudian berdasarkan pengalaman ketika langsung dipraktekkan di lapangan dan mengajak banyak orang, berakhir dengan rusuh gitu di sekolah ini. Karena seperti yang sudah pernah seperti yang dikatakan pada Bapak Ibu, banyak sekali PR kita di sini gitu ya. Berawal dari harus merubah paradigma kita ya Pak ya, dari sekolah itu yang pemikiran gaya jadul, kita harus berubah menjadi teori kontrol dan harus membebaskan anak gitu ya, yang memandang anak sebagai individu bukan lagi sebagai objek gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga harus merubah paradigma kita tadi, perubahan makna disiplin. Tadi kita sama-sama kalau disiplin itu berarti taat aturan, tapi tadi itu bukan gitu ya. Disiplin itu artinya belajar gitu ya Pak ya, gitu. Kemudian kita juga harus memahami motivasi perilaku anak-anak kita, terutama tadi apakah dia untuk menghindari kenyamanan atau untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan atau menjadi orang yang mereka inginkan. Dan itu yang harus kita tumbuhkan. Kemudian kita berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Kalau yang selama ini kita bilang tadi Pak Alisa bilang itu sebetulnya kita sudah sering kesepakatan kelas kita bilangnya gitu ya, hanya seringnya menggunakan ujaran-ujaran yang negatif bukan yang positif gitu ya. Hanya harus kita ubah itu. Kemudian kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar anak-anak kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan kebutuhan untuk kekuasaan atau pengakuan. Kemudian posisi kontrol yang harus kita pahami di sini, walaupun ada 5 gitu ya Pak ya, mungkin untuk menghukum dengan orang bersalah itu lebih banyak negatifnya terhadap anak-anak. Jadi yang harus kita kuasai adalah posisi kontrol kita sebagai teman dan sebagai pemantau yang ketika digabungkan akan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin itu yang harus kita latih bersama-sama. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi yang merupakan salah satu solusi ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Sebetulnya bukan bermasalah kita bilangnya ya, jangan kita bilang bermasalah ini Pak ya, anak yang unik, anak yang istimewa, anak yang spesial gitu ya. Nah jadi mungkin itu, tapi tadi sudah Pak Isep menunjukkan kembali kalau ke-7 hal ini sudah kita pahami. PR kita yang pertama adalah memahami posisi kontrol kita dulu tadi sebagai teman, sebagai pemantau, jangan lagi sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena di sini juga sama, saya semua juga kita itu dulu justru begitu ya, karena pengalaman dari masa lalu kita. Jadi juga kita seperti itu, karena kita bakal banyak sama. Ternyata zaman berubah, anak-anak juga berubah. Hal itu tidak berlaku lagi begitu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat keyakinan. Nah, jadi kayak kita bersama-sama mungkin untuk membuat ini, terutama oleh kelas mungkin nanti ya Pak ya, akan kita tidak saat ini, tetapi tadi
Dan sesinya mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sedikit komen. Kemarin dari Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Yusef yang sudah memaparkan modul 1 budaya positif. Alhamdulillah dari paparan ini banyak hal baru yang bisa kita terapkan ya. Jadi pertemuan ini bukan hanya memberi tugas tapi juga bermanfaat bagi diri kita dan bagi anak-anak kita. Jadi budaya positif ini paparannya cukup panjang, dibudayakan untuk siswa ya. Tujuannya siswa. Sebenarnya kalau menurut Bapak itu tujuannya itu diri kita masing-masing guru sebenarnya. Tidak mungkin kita bisa membuat siswa budaya positif kalau diri kita belum menerapkan budaya positif. Jadi kalau Bapak Ibu objeknya atau temannya atau sasarannya siswa, maka Bapak sasarannya guru. Bisa nggak guru berbudaya positif? Dan itu tidak bisa ditanya, ya, tidak bisa dikontrol, tapi harus dari keyakinan diri, motivasi diri, ya, terus ruh dalam dirinya, ya, gitu. Kalau seorang yang taat beragama, biasanya dia akan lebih bertanggung jawab, ya, lebih berbudaya positif gitu, daripada orang yang asal saja gitu. Karena dalam keyakinan agama kita, apa yang kita perbuat itu akan diminta tanggung jawab, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Nah, dari situ maka dalam Islam ada yang namanya pengawasan melekat ya. Jadi tingkatannya seorang itu beriman, kemudian dia membina dirinya dengan Islam, kemudian terbentuklah jiwa ihsan. Orang yang sudah ihsan, ya, orang yang sudah baik. Gimana kriterianya? Anta'budullah kana tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Walaupun kau tidak bisa melihat Allah, sebetulnya Allah melihat kita. Orang yang sudah begitu jadi guru, maka dia akan berbuat yang terbaik ya bagi dirinya, bagi siswanya, bagi sekolahnya, tanpa perlu ada pengawasan, teguran dan sebagainya. Sebenarnya konsep Islam sudah lebih dalam daripada itu. Tinggal kitanya mau apa tidak. Kitanya iman apa syukur gitu, karena aturan-aturan yang kita yakini bersama. Ya. Jadi terima kasih Pak Yusef untuk tugas Bapak sebagai sudah sampaikan. Ya, mudah-mudahan berguna bagi kita yang mulai dari introspeksi diri lah, mulai dari lokasi sendiri, guru-guru, lalu kita nanti terapkan ke anak-anak kita. Ya, tadi. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan oleh Ibu? Ya, boleh. Ya, terima kasih Bu Yu untuk pertanyaannya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Jadi, apakah keyakinan positif bisa dibuat oleh guru mabel ataukah cukup oleh wali kelas saja? Sebetulnya bukan gini. Jadi, ada perbedaan antara pembelajaran SD dan SMP. Kalau SMP itu kan guru
gurunya maba. Maba itu ya, kalau di SD itu disebutnya guru kelas, makanya muncul istilah guru kelas. Nah ini juga sebetulnya jadi pertanyaan dari para guru di SMP, apakah bisa membuat keyakinan kelas per mapel? Bisa. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas yang kita buat dengan para murid itu akan berhubungan pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelas itu keyakinan kelas yang sifatnya umum untuk semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita buat pada saat kita mengajar di satu kelas itu akan berhubungan dengan kesepakatan antara mapel kita, diri kita dengan siswa tersebut, kita tersebut gitu. Seperti misalnya keyakinan kelas yang saya buat di mata pelajaran IPS saat saya mengajar. Jadi anak-anak sudah paham ketika belajar dengan saya, kesepakatan yang telah dibuat itu coba diterapkan gitu. Jadi bisa gitu ya. Jadi tidak cuma oleh wali kelas saja, tapi bisa juga oleh para guru sesuai dengan mata pelajaran yang diangkutnya. Yang jelas keyakinan kelas itu intinya adalah muncul keinginan dari dalam diri anak tersebut untuk bisa belajar dengan sebaik-baiknya tanpa berdasarkan perintah dari orang lain atau dari guru. Itu ya. Terima kasih Bu ya. Ada lagi yang tidak ya, ulang dulu. Ya, betul sekali Bu ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah konsep yang baru, kadang-kadang kontradiktif dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Cuma yang jelas, ketika konsep baru ini dipaparkan, seperti yang tadi disampaikan sama Bapak Kepala, jadi mudah-mudahan muncul motivasi dari dalam diri kita untuk berubah gitu. Kalaupun misalnya Pak ke belakangnya misalnya seperti yang tadi dipaparkan sama Ibu tentang sampah. Nah dari mulai sekarang sampai ke depan, apakah kita mau berubah gitu? Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, seperti yang tadi disampaikan, salah satu kebermanfaatan dari pertemuan kita adalah pertama-tama muncul motivasi intrinsik dari dalam diri kita untuk bisa kita tularkan kepada anak didik kita, insya Allah mudah-mudahan gitu. Dan kalau sudah terlalu seperti itu, mudah-mudahan yang tadi dipaparkan Bu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya gitu ke depannya. Jadi begini, tadi dibahas tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena konsepnya guru itu mengelola kelas. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bisa berkaitan juga dengan hal-hal yang bersifat umum, ya, bukan hanya pembelajaran, bahkan mulai dari membuka kelas, bagaimana kemudian kebersihan kelas, kemudian tanggung jawab membersihkan kelas, ya. Itu perlu ada keyakinan
yang disepakati bersama oleh kelas, kemudian dilakukan bersama secara sadar dan secara sukarela, ya, tidak ada paksaan. Nah, dari keyakinan kelas itu harusnya tumbuh menjadi keyakinan sekolah. Jadi kita berkewajiban membuat kesepakatan dengan seluruh siswa, dengan seluruh guru, hal-hal baik apa yang harus kita buat di sekolah ini. Jadi pengelolaan sampah bagaimana, ya, disiplin bagaimana, peraturan bagaimana, itu sama dengan yang tadi, dengan keyakinan kelas, tapi levelnya lebih tinggi, yaitu menjadi keyakinan sekolah. Jadi sekolah kita punya aturan-aturan yang disepakati bersama, yang aturan tumbuh dari kesadaran siswa, gitu, bukan kita paksakan kepada anak. Cuma yang jadi kendala memang setiap ada hal baru, ini manis, ini pahit, ya. Teori nama gunakan, pelaksanaan nama susah. Tapi kalau kita dari awal sudah melihat yang susahnya, ini tidak akan terjadi. Kalau kita berpikirnya positif, ini tujuan kita, ini awal kita, dari sini ke sana kita jalani langkah demi langkah, tahap demi tahap, supaya dosa-dosa itu bisa tertutupi sedikit demi sedikit, sehingga kita nanti berada pada kondisi yang ideal. Ya, jadi emang manis kelihatannya tapi sulit, itulah tugas kita untuk menapakinya, gitu. Ya, gitu. Jadi memang perlu sering ada pembicaraan seperti ini, gitu. Ya, itu harusnya terjadi di evaluasi bulanan. Sebulan sekali kita wajib untuk bertemu, membicarakan program, membicarakan kendala, dan mencari solusinya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa terlaksana, walaupun sulit ya kita semampunya, tapi harus terencana gitu, kapan itu akan sampai mana dulu, 30%, 40%, 50% gitu. Ya, mungkin seperti itu. Dan masih tidak ada hal yang mustahil gitu ya. Anak-anak kita sekarang begitu, ya, kita terus perbaiki. Sebenarnya perbaikan itu dua sisi ya, sarana dan etika anaknya, jadi pikirannya dan itu. Dan dua-duanya itu berat sebenarnya, gitu. Tapi lebih berat memperbaiki itu pola pikir daripada memperbaiki sarana. Memperbaiki ini atap ambrol 2 hari selesai, memperbaiki anak membuang sampah sembarangan belum tentu selesai 2 bulan, ya itu 2 tahun. Itu perlu penanaman kesadaran. Ya, kan. Iya betul, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan sama Bapak Kepala, jadi kita bisa membuat keyakinan kelas dulu dari dasar, dan di dalam keyakinan kelas itu bukan juga membuat nilai pembelajaran, bukan. Segala hal yang sekiranya itu bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang baik dilakukan dari keyakinan kelas, kebersihan, ketertiban, semuanya itu. Dan itu diusahakan itu dari anak sendiri, atau nanti mereka pun yang akan melaksanakan sendiri. Itu saja Bapak Ibu dulu. Walaupun pada saat itu pembelajarannya setengah-setengah, banding setengah dan lebihnya setengah. Jadi memang tidak mencakup hanya pembelajaran saja, tapi keseluruhan. Seperti tadi kalau sampah, berarti harus kita masukkan keyakinan kelasnya bukan dilarang membuang sampah sembarangan.
setiap ada anak melakukan pelanggaran tinggal tunjuk itu loh. Itu loh yang Tidak kita seragam ya pasti. tergantung hasil kesepakatan, tapi tidak boleh bertolak belakang Pak gitu. Karena bunyi jadi akan keyakinan sekolah gitu. Seperti awalnya kan saya juga membuat kalimat membuli gitu, tidak boleh membuli. Itu tidak boleh begitu sebetulnya kalimatnya. Jadi kalimat aslinya harus ideal itu saling menyayangi sesama teman gitu. Jadi kalau ada yang membuli kita balikan. Apakah itu bentuk saling menyayangi atau bukan? Yang tidak itu kadang-kadang menarik itu. Ya, gitu. Karena kalimatnya itu Jadi penasaran. ya, gitu. Jadi kalau misalnya lihat nama kalimatnya itu sebetulnya hal-hal yang bukan tabu, kita tuh jarang mengatakan hal itu kepada anak-anak seperti apa ya? Tadi disebutkan sebagai resolusi apa ya? Tidak apa-apa ya berbuat kesalahan, Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Kita tuh jarang kayak ngomong begitu sama anak ya. Serasa apa ya? Mendowngrade kita juga gitu karena ego kita sebagai guru selalu merasa saya benar. Yang tadi saya gitu ya. Karena guru mah harus benar gitu. Nah itu yang harus kita ubah dan itu tuh memang bukan hal yang mudah gitu. Memerlukan kesabaran, tidak bosan-bosan, konsisten dan konsekuen dengan apa yang pernah kita lakukan gitu ya, kita katakan gitu. Karena segitiga resolusi ini juga coaching juga pernah saya lakukan sama Bu Yuyu. Kagok ya Bu Yuyu kalimat-kalimatnya, tapi bukan berarti tidak bisa begitu, tapi harus kita biasakan sama anak itu. Tapi mungkin Pak Isa juga sekarang sudah mengalami kalau sudah pernah dilakukan 1 kali, 2 kali, 3 kalinya tidak kagok lagi ya Pak sama anak laki-laki sama anak perempuan itu kita auto keluar sendiri kalimat-kalimat itu dari mulai validasi gitu ya, dari mulai stabilitas itu dia memang teori itu kata Bu aku sebenarnya manis banget teorinya, tapi bukan memang teorinya betul begitu ya, memang harus itu yang kita lakukan, cuman kita itu jangan melakukan itu jadi membuat kita kagok gitu. Tapi kalau udah 1 kali 2 kali gitu ya akan auto keluar sendiri gitu ya, dibiasakan kalimat-kalimat yang memang sepertinya aneh bisa sih ngomong kayak gitu sama anak-anak kagok pisan gitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa kata Bapak. Sulit bukan berarti mustahil gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini asal kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Terus kalau anak dibiasakan berkomunikasi positif dengan ibu, ya, itu berkonsekuensi juga. Anak ini nanti tidak akan kagok lagi mengkritik gurunya. Balik lagi. Karena Makanya kadang-kadang kadang-kadang itu sama gitu sampai ke depannya. Kalau kita nggak teladan, repot balikan anak. Pasti. ya betul menciptakan anak-anak yang soleh kan kadang-kadang kita awal dari orang tua yang soleh dulu. Jadi dari kita guru-guru yang soleh dan soleh. Itu kan dari rasa takut tuh mereka akan melek. Kalau dari rasa seperti ini dia akan terbuka menyampaikan apa yang dia rasakan. Makanya mari kita siapkan diri untuk menjadi contoh bagi mereka. Dan kalau kita tidak positif, malikan bergerak. Betul. Terima kasih Bapak Kepala sudah memberikan penguatannya begitu. Bapak Ibu apabila tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada oleh-oleh yang kita dapatkan, walaupun itu baru di dalam hati saja, berupa niatan baik, itu juga sudah dicatat ya duitnya gitu. Bahwa kita mulai dari sekarang kehidupannya akan mulai memperbaiki diri, mulai dari hal kecil, mulai dari sikap dan mulai dari sekarang gitu ya. Sehingga bisa menciptakan nanti goal besar itu budaya positif di SMK dan 2 dan nanti. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf bila ada